Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas dari manajemen basis data Oracle dengan tema Single Row Function dengan anggota saya sendiri Acep Saifullah, Karlina Fitrian, dan juga Tiara Permatahati. Baik, di soal pertama yaitu menampilkan first name dari tabel employees dalam format huruf kapital. Jadi terdapat kode berupa select upper first name as capital underscore name from employees. Nah, di mana upper adalah fungsi SQL yang mengkonversi string menjadi huruf kapital. Terus first name adalah nama kolom dari tabel yang akan dikonversi. Fungsi upper ini akan mengubah semua karakter dalam string menjadi kapital. Lanjut ada as capital underscore name. Jadi as ini digunakan untuk membuat alias pada kolom hasil, serta capital underscore name adalah nama baru untuk kolom hasil. Seperti itu. Jadi fungsi dari kode ini membuat output lebih mudah dibaca dan dimengerti. From employees, jadi data ini itu diambil dari tabel employees. Seperti itu. Berikut hasilnya berupa data yang dimana namanya itu semuanya menggunakan huruf kapital. Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu menampilkan email dari tabel employees dalam format huruf kecil. Jadi kodenya itu berupa select lower email as lowercase underscore email from employees. Nah, jadi select ini perintah untuk memilih kolom yang akan ditampilkan. Lower email, jadi lower adalah fungsi SQL yang mengkonversi string menjadi huruf kecil. Email adalah nama kolom yang akan dikonversi. Fungsi ini akan mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf kecil. As lowercase underscore email untuk memberikan nama alias pada kolom hasil dan membuat nama baru untuk kolom hasil. Seperti itu. Fungsi ini memberi output lebih deskriptif dan mudah dipahami. Dan from employees tentunya seperti halnya tadi, yaitu mengambil data dari table employees. Next ke soal nomor ketiga, menampilkan 5 karakter pertama dari last underscore name karyawan. Jadi terdapat kode seperti select sub str dalam kurung last underscore name 1,5 as first underscore 5 first cars from employees. Nah, di mana tiap kodenya itu berfungsi seperti sub str last name 1,5. Sub str ini adalah fungsi SQL untuk mengambil sebagian karakter dari string. Nah, parameter pertama last name adalah kolom yang akan dipotong. Parameter kedua yaitu 1 adalah posisi awal pengambilan karakter di mana dimulai dari angka 1. Nah, sedangkan parameter ketiga adalah jumlah karakter yang akan diambil. As first underscore 5 underscore char ini untuk membuat output lebih mudah dimengerti untuk memberikan alias pada kolom hasil baru yang dibuat. First 5 cars adalah nama baru untuk kolom hasil. Nah, from employees sama juga seperti tadi, di mana data tersebut diambil dari table employees. Berikut adalah hasilnya. Seperti ini. Ini adalah 5 karakter pertama dari last name.
Lanjut ke soal berikutnya, yaitu menampilkan panjang karakter dari first name setiap karyawan. Nah, di sini terdapat kode berupa select first underscore name, length first underscore name as name first underscore length from employees, di mana tiap kodenya ini memiliki arti menampilkan first underscore name, menampilkan kolom first underscore name asli yang berguna untuk membandingkan dengan panjang karakternya. Length dalam kurung first underscore name, length adalah fungsi untuk menghitung jumlah karakter dalam string. Parameter first underscore name adalah kolom yang akan dihitung panjangnya. As name underscore length, as untuk memberikan alias pada kolom hasil, dan name underscore length adalah nama baru untuk kolom hasil yang membuat output lebih deskriptif dan mudah dipahami. From employees, jadi data karyawan ini diambil dari table employees. Seperti itu. Nah, berikut merupakan hasil dari outputnya. Di sini contohnya ada Ellen, di mana Ellen memiliki panjang nama itu 5 ya. Sundar itu memiliki panjang nama 6 dan lainnya. Lanjut kita ke nomor 5. Di mana nomor 5 ini menampilkan hire date dalam format day, month, dan years, dan terdapat kodenya seperti berikut ini, di mana ada select to karakter here underscore date, day, month, years as format here underscore date from employees. Nah, jadi artinya itu to char here date, day, month, years adalah fungsi untuk mengkonversi tanggal ke format string. Hire date adalah kolom tanggal yang akan diformat. Format day, month, years itu akan menghasilkan tanggal dalam 2 digit, misalkan tanggal 01, 15, 20 dan seterusnya. Di sini ada format month, jadi nama bulan dalam 3 huruf seperti Jan, Feb, Juli, seperti itu. Dan years, tahun dalam 4 angka, misalkan 2004, ada 2, 00 dan juga 4. Lanjut ada as formatted underscore hire underscore date, jadi untuk memberikan alias pada kolom hasil dan memberikan nama baru untuk kolom hasil, seperti itu. Dan from employees seperti halnya sebelumnya, yaitu mengambil data dari kolom employees. Lanjut, nah di sini terdapat hasil dari kode tersebut ketika berhasil di running. Di sini ada contohnya 17 Jun 2003, seperti itu. Lanjut kita ke nomor 6, di mana soal nomor 6 ini menampilkan total gaji bulanan termasuk commission underscore PCT jika tersedia. Nah, terdapat kodenya seperti select employee underscore ID first underscore name, salary as base underscore salary, commission underscore PCT, salary plus salary dikali NVL commission PCT 0 as total salary from employees. Nah, untuk soal nomor 6 ini kodenya itu jadi kode employee underscore ID dan first underscore name ini membantu menampilkan informasi identitas karyawan dan mengidentifikasi setiap baris data. Salary as base underscore salary itu memiliki fungsi untuk menampilkan gaji dasar, dan as base salary fungsinya untuk memberi nama alias yang lebih deskriptif. Nah, untuk commission PCT di sini itu menampilkan presentasi komisi
Namun, ada beberapa karyawan yang mungkin tidak memiliki komisi. Lanjut, ada salary plus salary dikali NVL commission underscore PCT 0 as total salary. Jadi rumus ini untuk menghitung total gaji termasuk komisi. Nah, NVL commission underscore PCT 0 mengubah 0 menjadi 0 jika tidak ada salary, tidak ada komisi. Jadi perhitungannya itu berupa gaji dasar dikali presentasi komisi ditambah gaji dasar. Seperti itu. As total salary memberi nama alias untuk hasil perhitungan from employees. Jadi menunjukkan sumber data dari table employees. Seperti itu. Jadi di sini terdapat hasil ketika kode tersebut dapat di running, yaitu seperti employee ID-nya 100, first name-nya Steven, base salary-nya 24.000, namun dia tidak memiliki komisi, maka total salary-nya itu adalah 24.000, seperti itu. Next, kita ke pertanyaan ke-7. Di mana pertanyaan ke-7 itu menampilkan salary tanpa angka desimal. Di sini terdapat kode select employee ID first name tranche salary as rounded salary from employees. Nah, jadi penjelasan untuk setiap kodenya itu select. Jadi select ini akan mengambil atau akan menampilkan apa saja data yang diambil seperti employee ID, first name, dan di sini itu ada tranche. Tranche ini merupakan kode SQL yang digunakan untuk memotong angka desimal dan menghilangkan semua angka di belakang koma, namun tidak melakukan pembulatan. Nah, di sini terdapat as rounded salary, di mana as rounded salary ini berfungsi untuk memberikan nama alias untuk perhitungannya dan menambah kolom baru yaitu rounded underscore salary. Nah, yang terakhir ada kode from employees. Jadi seperti halnya sebelumnya, from employees ini mengambil data karyawan dari table employees. Nah, di sebelah kanan terdapat hasil dari kode yang telah dijalankan seperti employee ID-nya 100, first name-nya Steven, dan rounded salary-nya 24.000. Seperti itu. Jadi sudah dibulatkan gitu ya, tanpa angka desimal di belakangnya. Nah, untuk soal berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Karlina Fitrian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Fitrian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu menampilkan salary dengan pembulatan ke atas. Di sini itu ada select employee ID dan first name dari table employees untuk menampilkan ID dan nama depan setiap karyawan. Lalu salary as original salary, di sini column salary menampilkan gaji asli karyawan. As original salary memberikan alias pada kolom ini. Lalu cell salary as rounded up salary, fungsi sel membulatkan nilai salary ke atas ke bilangan 2 terdekat. Misalnya jika salary adalah misalkan 3.500,35, maka dengan sel salary ini akan menjadi 3.501 itu. Dan dari from employees, dari employees menunjukkan bahwa data diambil dari tabel employees. Nah, di sini hasil yang ditampilkan itu ada 10 data dengan pembulatannya ke atas. Lalu selanjutnya menampilkan hasil dalam urutan karakter terbalik. Nah, di sini juga ada select employee ID, first name, salary original salary, salary as salary, yang diambil dari employees, tabel employees. Nah, di sini juga menampilkan 10
data. Selanjutnya, mengubah format hire date menjadi format tahun ya, ini YMMBD. Di sini select employee ID dan first name. Dua kolom ini memberikan informasi dasar tentang karyawan, yaitu ID dan nama rekan mereka. Lalu di sini ada hire date as original date, di mana hire date menampilkan tanggal karyawan bergabung. Ini adalah kolom asli yang terdapat di tabel employees. Lalu as original date ini memberikan alias pada kolom hire date menjadi original date untuk menunjukkan bahwa ini adalah tanggal perekrutan asli yang diambil tanpa format khusus. Nah, di sini tuh ada to char hire date, YYY, state MM, state DD as formatted date. Fungsi to char ini digunakan untuk mengubah format tanggal dari hire date menjadi format teks yang lebih terstruktur, yaitu YYY, state MM, state DD, yaitu tahun, bulan, dan hari, dimana menjadi memberi as formatted date ini memberikan alias juga dengan penamaan formatted date yang diambil dari from employees tabel employees. Nah, di sini juga sudah terlihat data yang telah diubahnya dari original date-nya, yang dimana ini adalah hire date, menjadi formatted date. Lalu selanjutnya menampilkan phone number dalam format XXX dalam kurung XXX ya. Nah, di sini tuh select employee dan ID, select employee ID, first name, untuk menampilkan employee ID-nya dan nama phone number as original phone. Di sini ada menggunakan kode substring ya untuk format nomor telepon. Di sini contohnya substring phone number 1,3, yaitu dimana akan mengambil 3 digit pertama, dan substring phone number 4,3 ini itu akan mengambil 3 digit berikutnya lalu menambahkan tanda strip untuk membentuk format seperti ya, ada ini tuh dari 7 nomor gitu, dari 7 nomor. Dan ini diambil dari dengan penamaan formatted font yang diambil dari tabel employees. Nah, di sini telah terubah ya dari original font ini menjadi formatted font. Lalu yang ke-12-nya itu menampilkan gaji setiap karyawan dikali 1,5. Nah, di sini tuh select employee ID dan first name diambil dari tabel employees, dan di mana salary menampilkan gaji saat ini yang diberi nama alias salary, dan salary dikali 1,5 as increase salary, yaitu menampilkan gaji dengan kenaikan 50% diberi alias increase salary dari tabel employees, yang diambil dari tabel employees. Nah, kode ini juga mengambil data karyawan, dan ini adalah hasil dari increase salary yang telah dikali 1,5. Selanjutnya menampilkan bulan dari hire date setiap karyawannya. Di sini select employee ID, first name, dan hire date, yang dimana nantinya akan menampilkan ID karyawan, menampilkan nama depan karyawan, dan menampilkan tanggal perekrutan karyawan, dimana to char dalam kurung hire date nomor month as month menampilkan bulan dari hire date dalam format teks nama bulan, dan di extract month from hire date as month number menampilkan nomor bulan
itu sampai 1 sampai 12 dari hire date. Nah, ini adalah hasil yang keluarnya yang menampilkan bulannya dengan phone number-nya 1 sampai 12 gitu. Oke, nextnya menampilkan nama bulan hire date setiap karyawannya. Nah, di sini ada select employee ID, first name, hire date, sama menampilkan ini juga untuk menampilkan ID dari setiap karyawan, menampilkan nama depan, dan menampilkan tanggal karyawan tersebut direkrut, HR, hire date, month as month full. Nah, di sini mengubah hire date menjadi nama lengkap bulan, contohnya Januari, Februari, dan sebagainya, dan memberi nama alias month full. Lalu di sini ada tucar hire date, month as month short. Di sini untuk mengubah hire date menjadi format singkatan 3 huruf dari bulan, contohnya Januari jadi Jan aja gitu, Februari menjadi Feb. Lalu diberi alias month short atau hire month short juga bisa. Nah, yang datanya itu diambil dari tabel employees. Nah, ini adalah hasil dari kodenya. Di sini terlihat month short-nya ya terdiri dari 3 huruf. Yang menampilkan di sini juga month-nya ini nama bulan. Lalu nextnya yang ke-15 menampilkan tahun hire date setiap karyawan. Di sini ada employee ID, first name, dan last name. Di sini employee ID-nya, first name, dan last name-nya akan ditampilkan. Lalu extract year from hire date as year, ini mengambil tahun dari kolom hire date, tanggal rekrutmen untuk setiap karyawan, dan memberi nama alias year. Juga ini adalah hasil data yang keluar. Di sini ada 10. Yang ke-16 menampilkan salary setiap karyawan dengan pembulatan ke bawah. Ini menampilkan select employee ID, first name, dan last name, dan serta salary. Itu menampilkan gaji karyawannya. Lalu ada floor salary, rounded salary. Fungsi floor ini mengambil nilai gaji salary dan membulatannya ke bawah. Kebilangan bulat terdekat. Kolom ini diberi nama alias rounded salary. Nah, ini adalah datanya itu diambil dari tabel employees yang dimana ordernya by salary. Jadi yang diubah adalah tabel salary-nya, pembulatan. Ini adalah hasil data yang keluar dari rounded salary. Selanjutnya tambahkan huruf X di antara setiap huruf dalam last name ya. Di sini ada employee ID, first name, last name-nya. Lalu di sini ada request juga. Request di mana ini memakai regex ya. Request di mana last name-nya yang berfungsi regex request ini berfungsi untuk mengganti karakter dalam string yang sesuai dengan pola tertentu. Nah, pola titik ini berfungsi untuk menangkap setiap karakter dalam last name. Namun sintak dan dari fungsi ini lalu selanjutnya fungsi replace-nya juga ini yang X dan X dollar ini untuk menggantikan setiap X dalam hasil dari reget replace dengan X dollar. Ini juga akan menggantikan, jadi yang dimana S hasilnya with X. Lalu yang diambil dari tabel employees ini adalah hasil data yang telah diubahnya, hasil yang nanti dalam setiap hurufnya itu di sini ada Kings dengan atasnya X
pada setiap versi. Selanjutnya yaitu tampilkan nominal salary dalam format monetaria. Nah, di sini select to char salary. Fungsi to char ini mengubah data numerik di kolom salary menjadi format teks atau string dengan format tertentu. Nah, ini tuh juga as salary formatted. Nah, di sini nama tabelnya nanti salary formatted dari tabel employees. Dolar ini tuh ditambahkan sebagai menunjukkan mata uang. Nah, ini adalah hasil yang telah diubah. Pada setiap data yang telah diubah ini menampilkan dolar di atasnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Permatahati dengan NIM 988-2405-2211-009. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 14, yaitu menampilkan nama bulan hire date setiap karyawan. Di sini untuk sintaknya yaitu select atau pilih kolom employee ID, first name, hire date, to share, artinya adalah fungsi untuk mengonversi data dari tanggal menjadi teks dalam format tertentu. Di sini hire date maksudnya mengubah tanggal menjadi format month seperti Januari atau Februari. AS adalah alias yang digunakan untuk memberi nama sementara pada kolom hasil. Akan diberi nama menjadi hire underscore month. Untuk outputnya sendiri yaitu ada employee ID, first name, hire date, hire month full, dan hire month short atau singkatannya. Selanjutnya adalah nomor 15, menampilkan tahun hire date setiap karyawan. Untuk sintaksnya sendiri yaitu select employee ID atau select kolom employee ID, first name, last name, lalu menggunakan fungsi extract yang dimana fungsinya untuk mengambil tanggal dari kolom hire date sebagai hire year dari tabel employee. Order by hire year maksudnya diurutkan dari tahunnya. Untuk outputnya sendiri, di sini ada kolom employee ID, first name, last name, dan hire year-nya. Selanjutnya adalah nomor 16, menampilkan salary setiap karyawan dengan pembulatan ke bawah. Untuk sintaknya sendiri yaitu select atau mengambil data dari kolom employee ID, first name, last name, salary. Floor yaitu fungsi untuk pembulatan angka ke angka terdekat. As rounded salary maksudnya ke desimal, misalnya 2.156 menjadi 2.100. Itu pembulatan ke bawah. From employees yaitu mengambil data dari tabel employee, order by salary. Artinya diurutkan dari salary terkecil ke terbesar. Untuk outputnya sendiri dari kolom employee ID, first name, last name, salary, dan rounded salary-nya. Selanjutnya adalah nomor 17, tambahkan huruf X di antara setiap huruf dalam last name. Untuk sintaksnya yaitu select atau mengambil data dari kolom employee ID, first name, last name, lalu menggunakan fungsi replace yang gunanya untuk menambahkan X pada setiap huruf last name. Kita terdapat replace X dengan spasi yang artinya menghapus X pada spasi. Jadi yang seharusnya spasi itu diisi dengan X, maka di replace menjadi hanya spasi saja atau ruang kosong saja. Lalu ada X dengan dolar yang fungsinya untuk menghapus X berlebihan pada setiap last name yang ada di tabel. Lalu from employee yang artinya dari tabel employee. Outputnya sendiri dapat dilihat ada employee ID, first name, last name, dan last name dengan ditambahkan X. Untuk selanjutnya adalah menampilkan salary dalam format monetary dolar ribuan. Select to char di sini artinya mengubah angka menjadi string dengan format yang diminta yaitu menambahkan dolar dan format ribuan yang artinya akan otomatis menambahkan koma pada setiap angka salary. As salary formatted, as di sini maksudnya memberi nama pada output dari request from employee dari tabel employee. Dan untuk outputnya sendiri dapat dilihat di sini sudah ada angka dolar dan format ribuan yang sebelumnya 24000 menjadi dolar 24,000. Selanjutnya adalah menampilkan phone number tanpa tanda pemisah. Di sini menggunakan select dan replace. Di sini fungsinya untuk menghilangkan strip, koma, atau spasi. As phone number click yaitu nama pada output from tabel employee. Dapat dilihat
Untuk hasilnya sendiri, di sini ada angka ataupun phone number tanpa ada karakter apapun, misalnya ada titik, spasi, ataupun strip. Selanjutnya adalah tampilkan 5 huruf terakhir dari last name. Untuk sintaksnya sendiri, select str ini yaitu fungsi untuk mengambil sebagian dari nama ataupun dari kalimat. Di sini ambil dari kolom last name, lalu min 5 artinya mengambil 5 kata saja dari satu kalimat dalam kolom. As last name last merupakan nama dari output. From employee yang artinya mengambil data dari tabel employee. Kita lihat outputnya sendiri, misalnya di sini ada namanya Inson, Ustin. Ini adalah beberapa 5 kata terakhir dari nama ataupun last name di kolom employees. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.